Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Untuk minggu ini kita bersyukur tetap dapat beribadah walaupun melalui virtual online. Khusus Ebenezer Sinam Jimbaran yang mengadakan ibadah secara online melalui YouTube dan Facebook Agustinus Siahaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat yang mungkin hari ini ya bersama-sama dengan kita mengikuti rangkaian ibadah melalui virtual atau live Facebook atau YouTube. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh menikmati kehidupan ini walaupun memang masih mengalami kesulitan ya, di mana kita menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang angka-angka terpaparnya ya saudara-saudara kita oleh virus Covid semakin meningkat dan juga korban semakin meningkat. Ya, tindakan kita ibadah secara online tentu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, peraturan pemerintah bukan melarang kita untuk datang kepada Tuhan. Peraturan pemerintah bukan mau menghambat kita datang kepada Allah, tidak. Tetapi kita melihat bagaimana pemerintah sendiri mendukung supaya kita berdoa, ya, berdoa bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan permohonan kita kepada Allah. Terlebih dalam perjalanan hidup kita, di mana kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan persoalan yang luar biasa. Bukan masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi yang berdampak ke berbagai bidang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun situasi sulit yang kita alami, sekalipun mungkin ada di antara saudara saat ini yang mengalami sakit penyakit, penderitaan, ya tetaplah bersyukur kepada Tuhan karena memang Dia Allah, Dia Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Tema kita hari ini saya beri adalah tahu berterima kasih. Taulah bersyukur kepada Allah, tahu berterima kasih. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 18 firman Tuhan berbunyi demikian, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Siapa orang asing ini? Ya, dicatat nanti kita lihat, orang Samaria datang kepada Tuhan. Saudara, peristiwanya adalah bahwa ada orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam ayat 12, ketika ia, yaitu Yesus, memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. 10 orang kusta, 10 orang yang mengalami pergumulan berat dalam hidupnya. Ya, 10 orang yang mengalami kesusahan, 10 orang yang sedang menderita, 10 orang yang sedang dikucilkan karena penyakit kusta, 10 orang yang dijauhkan, 10 orang yang dianggap adalah orang-orang yang akan membawa masalah jika berjumpa dengan orang-orang yang lain. Orang kusta dijauhi, orang kusta disingkirkan. Ya, orang kusta tidak boleh bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepertinya kasus ya orang kusta, penyakit ini yang dijauhi seperti penyakit ya yang melanda saat ini, yaitu virus. Kalau ada orang yang kena COVID, orang itu harus diisolasi dulu atau isolasi mandiri, dan itu sesuatu yang tidak baik. Ada seseorang bercerita ketika dia harus isolasi mandiri, dia harus jauh dari sahabat, jauh dari keluarga, ya jauh dari saudara-saudara, supaya virus yang ada di dalam tubuhnya jangan sampai tertular kepada orang lain. Dan dia berkata, sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat tidak nyaman,
sangat-sangat tidak membawa sukacita. Seperti dikucilkan, walaupun mengucilkan diri sendiri. Jadi isolasi mandiri kita mengucilkan diri kita sendiri daripada orang lain. Jadi ada orang yang penyakit kusta, dan ketika mereka tahu bahwa ada Yesus hadir di desa mereka, yang penyakit kusta datang kepada Yesus. Ketika yaitu Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ingat, tidak boleh dekat-dekat, jaga jarak. Ini orang kusta. Penyakit kusta bisa menular. Mereka berdiri jauh dan berteriak. Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka tahu bahwa Yesus sanggup memberikan kesembuhan kepada mereka. Yesus tahu bahwa mereka sedang membutuhkan kesembuhan, dan mereka tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Mereka tahu bahwa Yesus telah membuat mujizat, telah memberikan kesembuhan kepada orang-orang lain. Dan 10 orang kusta datang. Dari jauh mereka berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini tentu mengingatkan kita bahwa ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami pergumulan berat, ketika kita mengalami penderitaan yang luar biasa, ketika kita mengalami kesusahan, dan memang akhir-akhir ini kita memang ada di dalam situasi yang sulit, kita ada di dalam situasi yang sangat mencemaskan, kita ada dalam situasi yang sangat mengerikan. Angka-angka kematian terus bertambah. Sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat mendukakan hati. Ada jemaat yang orang tuanya meninggal, tidak mampu atau tidak bisa berjumpa karena orang tua dipanggil oleh Tuhan setelah berhadapan dengan virus COVID itu, dan harus segera dimakamkan. Harus menderita karena tidak dapat melihat terakhir orang tua, dan tidak bisa berjumpa karena ada pembatasan kegiatan, pembatasan aktivitas kita. Kita tidak bebas pergi kemana-mana. Ada juga seorang ibu, anak dipanggil Tuhan karena ada kecelakaan, insiden, tetapi tidak mampu melihat anak di kampung. Suatu kesedihan karena situasi yang ada. Ada berbagai persoalan yang kita hadapi, saudara. Ada orang-orang yang memang sudah mengalami kesulitan keuangan yang dahsyat. Berat rasanya untuk membayar yang seharusnya kita bayar, kita tidak mampu lagi. Biaya kontrak rumah, biaya-biaya kebutuhan yang lain, usaha-usaha yang kita kerjakan, tidak mendatangkan hasil, bahkan kebangkrutan yang terjadi. Beban berat menimpa hidup kita, ada persoalan. Tetapi ada Yesus yang sanggup memberikan pemulihan bagi kita. Ada Yesus yang sanggup membuat mujizat bagi kita. Ada Yesus yang sanggup menolong kita. Ada Yesus tempat kita berseru, tempat kita mengadu. 10 orang kusta dari jarak jauh mereka berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Terus berserulah kepada Tuhan. Bawa bebanmu, pergumulanmu kepada Yesus. Berseru kepada Yesus dan katakan, Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami. Tolonglah kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat 14 berkata, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu
Ia memandang mereka dan berkata, Yesus melihat mereka. Memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat ketika Yesus berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ada keyakinan untuk sembuh. Ya, ada keyakinan untuk menjadi tahir. Ada keyakinan dan menerima perkataan Yesus. 10 orang kusta itu menerima perkataan Yesus. 10 orang kusta itu mentaati perintah Yesus. 10 orang kusta itu mendengar apa yang Yesus katakan dan melakukannya. Dan mereka pergi memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Ini memang suatu masalah. Bagaimana mereka bisa memperlihatkan diri kepada imam-imam? Bukankah mereka penyakit kusta yang harus menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar? Bagaimana mungkin mereka bisa akan berhadapan dengan imam-imam? Tetapi karena Yesus yang perintahkan, ada satu yang tradisi atau kebiasaan, kalau ada orang yang kusta, dia memang harus datang kepada imam menunjukkan dirinya. Tujuannya apa? Supaya imam melihat apakah orang ini sudah tahir atau tidak, apakah orang ini masih tetap kusta atau tidak. Jadi mereka harus memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam itu. Dan mereka taat. Mereka taat apa yang Yesus katakan. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ketaatan mereka, ya, keyakinan mereka dengan perkataan Yesus, ternyata luar biasa hasilnya. Ya. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh dari kustanya. Ya, mereka dikuduskan dari sakit penyakit itu. Mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami sukacita. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sembuh, tidak lagi kena kusta. Respon mereka bagaimana, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Apa respon dari orang-orang kusta ini yang sudah mengalami mujizat Tuhan, yang sudah mengalami karya Allah yang luar biasa dalam hidup mereka? Apa yang mereka lakukan? Apa respon mereka? Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia tidak lagi pergi menunjukkan diri kepada imam-imam. Ketika mereka tahu bahwa mereka sudah sembuh, mereka berbalik dan pergi menemui Yesus, menjumpai Yesus. Mereka kembali kemudian memuliakan Allah. Satu orang kusta ini memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia bergembira, dia bersukacita. Selayaknya lah kita bersukacita manakala kita mengalami mujizat Tuhan. Selayaknya lah kita berbahagia. Selayaknya lah kita bersorak-sorai, bergembira ketika mengalami mujizat Tuhan, ketika kita disembuhkan, ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Di ayat 18, ayat 16, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Apa artinya? Orang itu adalah seorang Samaria. Seorang Samaria yang datang kepada Yesus dan tersungkur di kaki Yesus. Datang kepada Yesus. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang itu tadi semuanya telah menjadi tahir? Bukankah 10 orang sudah sembuh? Bukankah 10 orang sudah tahir?
di manakah yang 9 orang itu? Di mana yang 9 orang itu? Kok hanya 1 yang datang? Di ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, Yesus berkata kepada orang kusta yang sudah sembuh itu, orang Samaria itu, orang yang sujud di kaki Yesus itu. Yesus berkata kepadanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat peristiwa kesembuhan 10 orang kusta mengajarkan kita akan kebenaran. Yang pertama, bahwa kesembuhan jasmani penting tetapi bukan yang utama. Kesembuhan jasmani penting tetapi bukan yang utama. Perhatikan, Yesus bertanya, mana yang lain? Mana yang 9? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 9 orang kusta yang sudah tahir, yang sudah sembuh, hanya mengutamakan kesembuhan secara jasmani saja. Dan ini menunjukkan kepada kita ada orang-orang yang mau berkatnya Tuhan saja, mau pertolongan Tuhan saja, mau mujizat saja, tetapi tidak mau datang kepada Sang Pemberi berkat, tidak mau sujud kepada Sang Pemberi berkat, tidak datang kepada Tuhan, hanya mau berkatnya saja, hanya mau secara jasmani saja. Asik dengan berkatnya, tetapi tidak mau asik dengan Sang Pemberi berkat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini fakta yang terjadi. Akhir-akhir ini kita melihat ada banyak penderitaan, kesulitan, kesusahan. Dan orang-orang ada yang datang kepada Tuhan hanya sekedar minta mujizat. Orang-orang datang kepada Tuhan didoakan supaya hanya sembuh saja. Tetapi ketika mereka sembuh, adakah mereka tetap datang kepada Tuhan? 9 orang kusta yang sudah sembuh meninggalkan Tuhan. Dia asik dengan kesembuhannya. Ada orang yang mengalami kesulitan mengenai ekonomi, datang kepada Tuhan berdoa, minta ekonominya dipulihkan. Kemudian terjadi mujizat, ekonominya dipulihkan. Adakah dia terus datang kepada Tuhan setelah ekonominya dipulihkan? 9 orang kusta menunjukkan kepada kita, ada orang-orang yang sudah dipulihkan ekonomi mereka, tetapi mereka tidak datang kepada Tuhan, asik dengan ekonomi yang sudah diberkati Tuhan. Ada orang-orang ya di mana permohonan mereka secara jasmani itu dikabulkan oleh Tuhan, kemudian mereka asik dengan hal yang jasmani itu, tidak asik dengan Tuhan. Di mana 9 orang lagi? Bukankah 10 orang sudah sembuh? Bukankah 10 orang sudah tahir? Bukankah 10 orang sudah mengalami mujizat? Bukankah 10 orang sudah menerima berkat Allah yang luar biasa? Bukankah 10 orang itu sudah mengalami ya karya Allah dalam hidupnya? Di mana 9 orang? Mengapa hanya 1 orang? Ini menunjukkan kepada kita situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Ini kenyataan hidup. Ketika ada banyak orang mengalami berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan secara jasmani, mereka hanya terfokus kepada jasmani saja. Mereka fokus kepada hal-hal yang fisik saja. Lupa atau tidak mau tahu sesungguhnya dengan Tuhan. Setelah sembuh, lupa berdoa, lupa baca kitab suci, tidak datang lagi kepada Tuhan. Tetapi ketika sakit, ketika menderita, ketika bergumul, terus datang kepada Tuhan, memohon doa kepada pendoa-pendoa yang lain, menyampaikan pokok-pokok doa supaya minta pertolongan daripada Tuhan. Setelah terjadi mujizat, adakah masih tetap meminta doa-doa itu? Adakah pokok-pokok doa masih
ya diminta kepada anak-anak Tuhan atau kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan-jangan sudah lupa kepada hamba Tuhan yang mendoakannya. Wah, sudah sembuh, sudah diberkati, sudah sehat, ekonomi sudah sukses. Lupa kepada orang yang membimbingnya, kepada orang yang mendoakannya, kepada orang yang mengarahkannya. Dan terlebih adalah lupa kepada Tuhan. 9 orang kusta entah kemana. 9 orang kusta asik dengan kesembuhan mereka. 9 orang kusta yang asik dengan kehidupan masing-masing. Bisa saja kita tahu mereka mengalami penyakit itu, kusta. Mungkin saja sudah begitu lama tidak berjumpa dengan anak-anaknya. Mereka langsung ingat anak-anaknya. Mungkin juga sudah berpisah lama dengan orang tua, langsung ingat orang tua. Mungkin sudah pisah dengan istri karena kusta tidak boleh bersama-sama. Harus terkucilkan. Ketika sembuh, mungkin segera ingat istrinya. Atau ingat pekerjaannya yang lama sudah ditinggalkan. Ini gambaran Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita ketika mengalami mujizat Tuhan, lupa kepada Tuhan. Kita lebih ingat apa yang akan aku kerjakan yang selama ini sudah terbengkalai. Ya, aku mau memprioritaskan keluargaku, istriku, anak-anakku, orang tuaku. Bukannya kita nggak boleh ingat orang tua, bukannya kita tidak boleh memperdulikan keluarga. Boleh, tetapi yang terutama naikkanlah syukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesembuhan jasmani penting, perlu, tetapi bukan yang utama. Inilah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lebih memprioritaskan hal yang jasmani. Kalau kita sudah dalam posisi nyaman, aman secara jasmani, kita lupa Tuhan. Kita tidak menyembah Dia. Kita tidak datang bersyukur kepada Dia. 9 orang kusta di mana? Yesus tahu mereka sembuh. Yesus tahu mereka ada mengalami mujizat itu. Dan Yesus memang yang mengerjakan mujizat itu. Memang ada ketaatan bagi mereka waktu diperintahkan Yesus. Tetapi ketaatan mereka hanya untuk mendapatkan kesembuhan secara jasmani. Ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi permasalahan besar dalam hidup kita. Jikalau kita hanya datang kepada Tuhan untuk hal-hal yang jasmani saja. Ini menjadi persoalan bagi kita. Dan sesungguhnya tidak akan menyelamatkan kita. Karena berbeda dengan satu orang yang datang kepada Yesus. Ya, bukan hanya mengalami kesembuhan secara jasmani, tetapi juga keselamatan. Imanmu menyelamatkanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, boleh kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan beban pergumulan kita. Dan memang semestinya lah kita datang kepada Dia. Karena Dia Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan. Dia Yesus Tuhan sanggup membuat mujizat. Dia Yesus Tuhan sanggup mentahirkan orang kusta itu. Dia Yesus yang sanggup memberikan kekuatan dalam tubuh kita sehingga kita mampu menghadapi serangan virus COVID-19 itu. Yesus yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Tetapi ketika kita mengalaminya, ketika kita menikmati karyanya, jangan lupa bersyukur kepadanya. Jangan lupa berterima kasih kepadanya. Utamakan Dia, datang kepada Dia. Waktu orang kusta berjalan, hendak menunjukkan diri mereka kepada imam-imam untuk diperiksa tentang keadaan mereka. Di tengah perjalanan terjadi mujizat. 9 orang kusta yang sudah sembuh entah kemana. Sudah sembuh, sudah sehat, bersukacita, senang, dan mencari jalan masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupakan Tuhan ketika engkau diberkati. Jangan lupa untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Peristiwa 10
orang kusta yang sembuh. Mengajarkan kita akan kebenaran yang kedua, bahwa kesembuhan jasmani sesungguhnya membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Jadi kalau saudara dan saya disembuhkan Tuhan, semakin mengenal ya kita akan Allah kita, semakin tahu kita siapa Dia, semakin kita merendahkan diri di hadapannya, semakin kita berserah kepadanya, semakin asik kepadanya. Satu orang kusta yang sudah tahir adalah orang Samaria, orang yang tadinya tidak menyembah Yesus, orang yang tadinya dia menyembah yang lain, tetapi ketika dia mengalami kesembuhan daripada Yesus, dia mengutamakan Yesus dalam hidupnya. Dia tahu siapakah Yesus, bukan hanya sekedar guru. Walaupun tadi mereka berseru, Yesus guru kasihanilah aku, Yesus guru kasihanilah kami. Dan ketika orang kusta ini, orang Samaria ini yang sudah mengalami kesembuhan itu, dia datang kepada Yesus. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia menyembah, dia memuji Tuhan. Dia tahu bahwa ini dari Tuhan. Dia mengalami pemulihan oleh karena Tuhan. Dia mengalami kesembuhan oleh Tuhan. Dia mengalami sukacita oleh karena Tuhan. Dan yang utama dia lakukan adalah datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa dikatakan hanya orang Samaria inikah yang datang? Yesus mau menunjukkan kepada kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya melalui berkat-berkat Tuhan yang kita alami, supaya melalui mujizat demi mujizat yang terjadi, yang kita alami, supaya melalui berkat-berkat jasmani yang kita alami, semakin membawa kita dalam pengenalan akan Allah. Kita tahu siapa Yesus. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dia tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani. Dia tidak hanya sekedar untuk menyembuhkan kita secara jasmani, tapi Dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Samaria yang sudah disembuhkan itu, yang tersungkur di kaki Yesus? Yesus berkata kepada orang itu, kepada orang Samaria itu, kepada orang yang sudah disembuhkan itu, berdirilah. Bukankah orang itu tadi tersungkur di kaki Yesus, merendahkan diri? Saya yakin dan percaya dia akan menangis, Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh. Oh Tuhan, ini adalah tindakan yang tulus, yang sungguh-sungguh. Bukan manipulasi, bukan pura-pura, tapi dia tahu. Bukankah dia sebelumnya, sebutan orang Samaria menunjukkan bahwa dia bukan menyembah Yesus, tetapi oleh karya Yesus dalam hidupnya, oleh mujizat itu, dia sujud kepada Yesus. Di kaki Yesus tersungkur dia. Dia menyembah Tuhan yang benar. Dia menyembah Allah yang benar. Dan Yesus berkata, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus melihat ada iman bagi orang Samaria ini. Bukan hanya iman untuk sembuh, bukan hanya iman untuk disembuhkan atau mendapat mujizat, tetapi iman yang sesungguhnya, iman yang menyelamatkan dia, yaitu kepercayaannya kepada Yesus, keyakinannya tentang Tuhan Yesus, dan dia datang menjadi pengikut Tuhan dengan bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Adakah kita semakin berserah kepada Tuhan ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan? Adakah kita semakin mengenal Dia dan berkata, Yesus Tuhan, Engkau Allahku, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Ketika engkau diberkati Tuhan, ketika engkau mengalami mujizat Allah, jangan hanya sebatas berkat, jangan hanya sebatas mujizat, tetapi lebih adalah semakin kita mengenal Dia, Yesus Tuhan kita, semakin kita menempel dengan Dia, semakinlah kita bergaul karib dengan Dia, semakin kita berserah kepadanya, dan kita tahu
Yesus Tuhan yang memberikan keselamatan kepadaku. Tidak hanya sekedar kesembuhan. Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah, berdirilah dan pergilah, imanmu, imanmu. Ini yang perlu kita miliki. Iman bukan hanya untuk sekedar kesembuhan, tidak. Tapi iman yang menyelamatkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa. 10 orang mengalami kesembuhan. Tetapi hanya satu. Yang sesungguhnya pribadi yang memiliki iman yang benar. Yang tidak hanya mengharapkan berkat-berkat jasmani, tetapi dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa kesembuhan 10 orang kusta dan satu di antaranya datang kepada Tuhan, sesungguhnya mengingatkan kita bahwa semestinya lah kesembuhan jasmani, berkat-berkat dari Tuhan yang kita alami membawa kita semakin mengenal Yesus Kristus Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, dan terus mengikut Tuhan dalam segenap hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat jika kita ada sebagaimana adanya saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi janganlah kita melupakan Tuhan, melainkan kita harus bersyukur, berterima kasih kepadanya, menyembah Dia dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita mau terus melangkah di dalam Dia, berjalan bersama Dia, bersyukur dalam segala hal, sebab Dia Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga ada orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menjadikan saluran berkat bagi kita. Ada orang yang menolong kita, ada orang yang membantu kita, ada orang yang menasihati kita, ada orang yang mengasihi kita. Dan perhatikan, mereka yang menolong kita, memperhatikan kita, peduli kepada kita, berbuat baik kepada kita, jangan pernah kita melupakan mereka dan berterima kasihlah kepada mereka. Tema kita hari ini mengatakan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih, tahu berterima kasih kepada Tuhan, tahu berterima kasih kepada sesama kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam segenap perjalanan hidup ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan.